Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pelajaran matematika, masih di kelas 7 ya. Masih semangat belajarnya? Harus semangat. Harus semangat. Biar nanti ilmunya kita masuk kalau semangat ya. Oke, materi kali ini yang akan dibahas adalah pembagian dan operasi pecahan aljabar. Ini materi terakhir dari bab aljabar. Jadi kalian tahu kan, kalau materi terakhir itu artinya CBT-nya lagi bukan sebagai penilaian harian, tapi langsung untuk ulangan. Nah, nanti minggu depan kita bahas tentang bab yang baru. Ya, jadi perhatikan baik-baik materi ini agar nanti CBT-nya bisa ya, dan juga harus ingat-ingat materi yang kemarin karena hari ini ulangan. Bapak semangat ya. Nah, materi ini gampang sekali, sama seperti perkalian itu kan ibu udah jelaskan tuh ya bagaimana cara mengalihkan. Ada keterkaitan sebenarnya antara perkalian dan pembagian. Kalian masih ingat nggak kalau misalnya kemarin ibu bilang X dikali X itu hasilnya X pangkat 2. Kenapa? Sebenarnya walaupun ini cuman X, dia mempunyai pangkat yaitu 1, tapi jangan ditulis ya. Sebenarnya ada pangkatnya di sini 1. Nah, ketika dikalikan pangkat ini kita tambahkan 1 ditambah 1 berapa? 2. Sehingga X dikali X hasilnya X pangkat 2. Begitupun kalau misalnya ada X pangkat 2 dikali X pangkat 3, berarti hasilnya kita tinggal tambahkan saja pangkatnya. Ini 2, ini 3. 2 tambah 3, 5. Berarti X pangkat 5. Oke? Itu ya, itu yang waktu perkalian. Ibu mengingatkan. Nah, sekarang ketika pembagian itu bisa 2 cara. Contoh nih, Ibu contoh pembagian ya. Misalnya 2x pangkat 2 X pangkat 2 Y pangkat 3 misal, terus Z nya pangkat 2 dibagi ya, dibagi X Y Z nya pangkat 4. Nah, kita lihat di sini. Oke. Ini yang ada di sini itu bisa kita pecah. Gimana? Jadi 2, tulis di sini 2. X pangkat 2 itu kan berarti X dikali X ya. Sekarang Y pangkat 3 itu kan berarti Y-nya 3 kali. 1 2 3. Oke. Z pangkat 2 itu kan berarti Z-nya 2 kali. 1 2. Nah, bisa seperti ini. Terus kita yang bawah juga sama, kita pecah. X-nya udah, X-nya 1 aja, Y-nya juga 1, terus Z-nya 4. Tulis 4 di sini. Z kali Z dikali Z dikali Z. Nah, ini kalau misalnya ini dikali ya. Ini titik ya. Titik itu artinya dikali ya. Jadi kalau ibu nulis titik itu berarti dikali. Nah, lihat di sini. Sudah bentuknya seperti ini. Kita coret yang sama antara yang atas dengan yang bawah. Misalnya ini X sama X kan sama. Coret karena habis. X bagi X habis. Jawabnya kan 1, jadi dianggap habis ya. Terus Y sama Y habis. Terus ada lagi nggak? Z, Bu? Iya, Z-nya di sini 1, di sini 1. Ingat, jangan semua ya. Karena yang atas cuma 1, di sini 1. Masih ada, Bu, Z-nya. Oke, coret lagi. Satu lagi. Sip. Udah ya. Di sini nggak ada X di bawah, Y juga nggak ada, Z juga nggak ada. Artinya sudah selesai. Tinggal sekarang kita tulis sisanya. Masih ada tersisa 2, tulis lagi 2. X-nya masih ada, dia pangkatnya berapa? 1, berarti tulis X aja. Y-nya masih ada berapa Y-nya? Ada 2, berarti Y-nya Y pangkat 2. Oke, udah.
Ada lagi yang bagian atas? Nggak ada ya. Oke, sekarang Bu yang bagian bawah masih ada. Kalau gitu kita kasih garis karena itu kayak bentuk pembagian atau pecahan, karena A per B itu sama kayak A dibagi B ya. Jadi pecahan itu sebenarnya bentuk pembagian, sama aja. Nah, yang di bawah sisanya apa? Z. Z-nya ada berapa? 2. Berarti tinggal kita tulis aja Z pangkat 2. Oke. Nah, ini hasilnya ya, ini Z ya. Nah, gitu ya. Gampang ya. Ini cara pertama. Cara kedua yaitu kita mengingat konsep perkalian ini. Kalau dalam perkalian ininya pangkatnya ditambah, tapi kalau dalam pembagian kebalikannya, pangkatnya dikurangi. Contoh, misalnya yang ini apa? Ibu kasih contoh lagi, misal 4x pangkat 3 dikali Y pangkat 6 dikali Z pangkat 2 per ya 2x pangkat 2 Y pangkat 4 Z-nya misal lebih besar, pangkat 6. Nah, ini kan pembagian nih ya. Kita tinggal bagi aja dengan yang hurufnya sama. Dan kalau misalnya dia berupa angka, berarti tinggal dibagi. 4 dibagi 2 berapa? Iya, 2. Tulis 2 di sini, angka dengan angka. Sekarang huruf yang sama, X sama X. Yang atas pangkat 3, yang bawah pangkat 2. Berarti nanti tinggal 3 dikurangi 2. Berapa? 1. Berarti kan X pangkat 1. Karena X pangkat 1 kita nggak tulis pangkatnya, jadi X aja. Udah selesai yang X, sekarang yang Y. Ya, ini Y-nya pangkat 6, yang bawah Y-nya pangkat 4. Berarti nanti 6 dikurangi 4, berapa? 2. Oke, berarti Y pangkat 2. Nah, terus yang bawah, yang Z nih, gimana Bu? Ini kan 2 dikurangi 6. 2 dikurangi 6 itu hasilnya berapa coba? 2 dikurangi 6 itu hasilnya, iya, negatif 4. Nah, karena di sini ada negatif, sebenarnya kalian bisa aja nulis Z negatif 4. Tapi karena ini bukan materi eksponen yang akan nanti kalian pelajari kelas 9, bukan. Jadi, kalau ada negatif 4, hasilnya, hasil pengurangannya negatif, berarti dia letaknya ada di bawah, ya. Sehingga sisanya Z pangkat 4. Nah, gini. Ingat ya, kalau hasilnya negatif, dia berarti adanya di bawah. Hasilnya Z pangkat 4. Udah deh, selesai. Jadi, lebih, kalau kata ibu sih lebih cepet ya. Tinggal dikurangi-kurangi aja kok itunya pangkatnya. Nggak usah, kalau dijabarin kan, misalnya kalian nemu Y pangkat 12, berarti kalian harus nulis 12 kali, itu kan lebih ribet. Tapi kalau kalian pahamnya yang ini nggak apa-apa. Kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian. Mau sepanjang apapun caranya, ketika kalian pahamnya yang itu, ya udah kerjakan. Ya, jangan memaksakan harus ikut cara ibu padahal kalian nggak paham, jangan ya. Itu terserah kalian, ibu kasih cara begini, ada berbagai cara ibu kasih tahu semuanya, tinggal kalian pilih mana yang lebih kalian pahami. Yang penting kalian paham, itu yang penting kalian paham. Jelas ya? Nah, itu pembagian cuman seperti itu aja, gampang kok. Pembagian dan perkalian aljabar itu. Sekarang kita bahas tentang pecahannya. Bagaimana kalau ada soal tentang pecahan ya, misalnya yang penjumlahan Y per 2 ditambah X per 3, misal ini penjumlahan pecahan. Nah, kalau ada yang seperti ini, sebenarnya sama kayak waktu itu kita mengoperasikan pecahan, yaitu iya, yang ininya penyebutnya harus disamakan. Nah, ini kan 2 sama 3, berarti kita kalikan aja kan. 2 dikali 3 berapa? 6. Ya.
Oke, tulis di sini 6. Tinggal sekarang yang ini ke sini dikali 3 kali Y berapa? 3Y. Bagus. Tulis ini 3Y. Terus di sini kalikan lagi 2 dikali X berapa? Maaf ya, ada iklan. Ini kan penjumlahan. Kita tulis di sini penjumlahan. Tambah dengan kalikan 2 dikali X berapa? 2X, berarti 3Y ditambah 2X per 6. Nah, di sini perhatikan 3 bisa membagi 6, ya kan? 2 juga bisa membagi 6. Artinya yang atas kita bisa bagi. Misalnya gini, yang ini 3 bagi 3 1. 6 bagi 3 2. Berarti di sininya Y, kemudian ditambah maaf, ini nggak bisa soalnya nanti beda pecahannya, beda penyebutnya, nggak bisa. Udah, berarti cukup sampai sini aja ya. Jelas? Paham? Oke, sekarang contoh yang kedua yaitu pengurangannya. Y per 8 ya dikurangi 4X per 3 misal. Sama, pokoknya kalau ada pecahan yang ininya enggak sama, kalian kalikan aja 8 kali 3, misalnya 24 ya. Atau kalian cari KPK-nya. 24, tinggal kita kalikan yang ini. 3 kali Y, berapa 3 kali Y? 3Y. Oke. Terus ini karena ini pengurangan, tulis di sini pengurangan dikurangi. Nah, 8 kali 4 berapa? Iya, 32. 8 dikali 4 32. Ada X-nya, ada tulis X di sini. 32X. Jadi jawabannya 3Y dikurangi 32X per 24. Udah gitu aja. Ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Nah, sekarang itu tentang perkalian pecahan aljabar. Nih, kalau perkalian misalnya gini. 8Y per 2X ya. 2X dikali titik ya ini. Dikali 2X per 4Y misal. Dikali 2X per 4Y. Dikali 2X per 4Y. Nah, ini kita kalau perkalian itu berarti yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah ya. Tinggal dikalikan aja. Jadi 8 dikali 2 berapa? 16. Terus Y X, tulis di sininya Y X. Oke, terus di bawahnya 2 dikali 4 berapa? 8. X Y. Tadi sisanya ada X Y, tulis lagi di sini X Y. Oke, nah sekarang tinggal kita bagi dengan konsep pembagian tadi. 16 bagi 8 ya 2. Ini ada yang sama, coret, coret. Ini juga sama, coret, coret, berarti habis ya. Jadi sisanya 2. Nah, terus ini konsepnya. Jadi kalau perkalian begitu, atas sama atas, bawah sama bawah ya. Nah, kalau misalnya kalian, kalau saya mau langsung aja boleh nggak nyoretnya dari sini? Nggak usah dikaliin dulu, bisa. Jadi kalian kalau yang atas sama yang bawah itu bisa dicoret ya. Yang atas sama yang bawah. Kalau ini sama ini boleh, boleh. Ini sama ini boleh. Ini sama ini boleh. Yang penting atas sama bawah. Nggak bisa sampingan, nggak bisa. Nah, contohnya gini, ini kan angka 2 nih. Di bawah juga ada angka 2 kan, artinya sama. 2 dibagi 2, 1. Kita bisa coret di sini 2
coret. Ini juga di sini udah X-nya udah sama, kita coret. Y-nya sama, kita coret. Tinggal 8 dibagi 4. Berapa 8 dibagi 4? 2 ya. Jadi jawabannya 2. Gitu ya. Gampang ya. Nah, tapi Ibu mengenalkannya seperti ini dulu karena biar kalian tahu konsepnya. Jadi kalau perkalian itu tinggal dikalikan aja ya. Kalau bentuk umumnya gini. Misalnya A per B dikali C per D itu berarti A dikali C per B dikali D. Nah, itu ya. Nah, sekarang agak berbeda lagi kalau misalnya pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan. Contohnya gini, 3Y per 4X ya. 3Y per 4X dibagi 9Y per 16X misalnya. Nah, itu kalau perkalian kan kita langsung aja ya dikalikan atas sama atas, bawah sama bawah sama bawah kalau perkalian. Nah, kalau pembagian itu caranya kita tulis dulu 3Y per 4X. Sininya udah selesai, terus kita kalikan. Nah, tapi pecahan yang keduanya kita balik. Ya, tadinya kan 9Y per 16X. Nah, dibalik menjadi 16X per 9Y. Gitu ya. Sama kayak waktu pembagian pecahan sama aja. Bedanya di sini mah pecahannya ada variabelnya. Itu yang membedakan antara pecahan biasa dengan pecahan aljabar ya. Jadi sama, kalau pembagian itu kita rubah ke perkalian, cuman pecahan yang keduanya dibalik, ya. Baru kita coret-coret di sini. X-nya ada di sini udah sama, coret. Y juga sama, coret. Sekarang ini 3 sama 9 bisa kan? Ya, 3 bagi 3 berapa? 1, tulis 1. 9 bagi 3, 3, tulis 3 di sini, kecil aja di atas. Udah, terus ini udah coret ya. Terus tinggal 16 bagi 4. 4 bagi 4 berapa? 1. 16 bagi 4 berapa? 4. Nah, udah nggak ada yang tersisa, ini yang dicoret semua. Tinggal kita kalikan dari angka yang kita tulis di atas. Ini 1, ini 4. 1 kali 4, 4. Terus bawahnya ini 1. Ini 3. 1 kali 3, 3. Berarti 4 per 3 hasilnya. Gitu ya. Hampir sama kok kalau yang pecahan ini, mau penjumlahannya, mau pengurangannya, mau perkaliannya, mau pembagiannya dengan pecahan yang waktu itu Ibu jelaskan di bab bilangan. Bedanya di sini ada variabelnya aja. Jadi kalian harus memperhatikan variabelnya ya. Oke. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan langsung di Ibu, langsung japri boleh. Oke, pokoknya kalian harus bilang dalam hati kalian semuanya itu mudah ya. Semangat. Kalau kalian berusaha pasti bisa, karena Allah akan memberikan jalan untuk yang mau berusaha. Ya, sekian dari Ibu materi hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke materi baru, dan itu materi baru itu adalah materi terakhir di semester 1. Artinya kalau subbab terakhir di bab kalian ulangan harian, berarti kalau bab terakhir di matematika berarti kalian akan sebentar lagi akan pas. Jadi karena waktunya sebentar lagi akan ada penilaian akhir semester, makanya belajar dari sekarang ya. Harus semangat, harus belajar. Jangan sampai nanti nilainya mengecewakan. Bukan mengecewakan Ibu, mengecewakan kalian diri sendiri ketika nanti kelas 9 karena nilainya kecil misalnya, nggak bisa masuk kemana-mana ya. Oke, jadi semangat ya, harus semangat. Insya Allah kalau kalian mau pasti bisa. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.